Pemirsa, penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera kembali terjadi perhatian publik. Di media sosial muncul banyak pertanyaan mulai dari soal skala bencana, kesiapan pemerintah daerah, sampai perdebatan mengenai kenapa status bencana nasional belum ditetapkan. Untuk memahami dinamika politik dan tata kelola di balik proses ini, kita akan berbincang dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu, mantul. Baik, Pak, bagaimana Pak Trubus melihat hubungan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatera saat ini? Kalau saya rasa hubungannya sudah cukup bagus dalam arti di situ ada kolaborasi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena apa? Dalam Undang-Undang 24 itu tentang penanggulangan kebencanaan itu semua urusan berkait dengan bencana itu menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga kalau kabupaten kota itu sudah bisa menanganinya sendiri, yaitu urusannya kabupaten kota. Tetapi kalau misalnya kabupaten kota tidak mampu, nah itu baru dia akan menyampaikan kepada provinsi. Di tingkat provinsi, kalau misalnya provinsi menanganinya juga tidak sanggup, nah berarti diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, selama ini memang di masyarakat beredar pandangan bahwa kenapa tidak dinaikkan menjadi status nasional atau bencana nasional. Hal itu tentu menjadi pertimbangan karena apa? Karena pemerintah daerah selama ini masih sanggup menanganinya. Karena persoalannya adalah itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah di dalam melaksanakan penanganan terkait kebencanaan itu sendiri. Jadi dalam hal ini memang kalau kita lihat relasi antara pusat dan daerah dalam penanganan pandemi, penanganan bencana, sudah cukup bagus gitu, sudah bisa kita anggap sebagai hal yang bersifat sinergitas. Hanya kalau kita lihat berbagai bantuan yang sudah difasilitasi pemerintah pusat sudah cukup besar di sana persoalan-persoalan terkait dengan komunikasi, misalnya Presiden sudah mengirim Starlink ke sana juga, kemudian ada TNI Polri yang di sana juga sudah dikoordinasikan sedemikian rupa. Namun memang karena bencana ini juga sifatnya serentak dan meluas, sehingga ada daerah-daerah yang kategorinya masih terisolir, misalnya yang terjadi di Aceh Timur maupun di Aceh Utara, dan beberapa di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, juga Tapanuli Utara. Itu juga ada yang masih dalam kondisi memang aksesnya sangat kesulitan, sehingga ini menjadi perhatian dari pemerintah. Akan tetapi oleh karena pemerintah daerah dalam hal ini provinsi masih menanganinya secara baik, ya dalam hal ini memang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, berbagai contoh selama ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kebencanaan, misalnya yang terjadi di Yogyakarta, itu waktu itu menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani bencana yang terjadi di Bantul, Sleman, dan wilayah sekitarnya. Kemudian kita juga ada bencana di Palu misalnya, itu juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian di Cianjur belum lama juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di NTB juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi yang terkait kewenangan menjadi istilah usulan-usulan yang disampaikan atau terjadi semacam kegaduhan di media sosial, itu kan karena minta supaya segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, bencana nasional itu hanya bisa dilakukan kalau itu sifatnya sudah pemerintah daerah sudah tidak bisa menangani, tidak punya kemampuan seperti pada saat pandemi COVID. Nah, jadi hanya pada saat pandemi COVID saja kita sudah melakukan namanya status kebencanaan secara nasional. Tapi dalam konteks bencana-bencana yang lain, ini selama ini cukup ditangani oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat memantau dan memfasilitasi berbagai kebutuhan-kebutuhan. Yang penting adalah bagaimana penanganan terkait dengan korban-korban. Di samping juga penanganan terkait dengan logistik dan sisi-sisi seperti kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Juga dalam hal ini bagaimana membuka akses ke
wilayah-wilayah yang selama ini sudah mengalami isolasi atau mengalami kesulitan-kesulitan di dalam masalah listrik, masalah air bersih, masalah ketersediaan pangan dan sebagainya yang menjadi masalah selama ini di lapangan. Yang ketiga memang persoalannya sendiri di mana pemerintah daerah pada saat pra itu harus mengedukasi, melakukan sosialisasi kepada aturan-aturan yang ada. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Trubus. Kalau Pak Trubus melihat selama ini bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir ini, seperti lembaga-lembaga politik yang terkait ataupun apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Iya, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian lembaga-lembaga itu menyiapkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak yang ada di daerah bencana. Misalnya terkait dengan pangan. Nah, itu kan harus berurusan dengan Badan Pangan, dengan Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian yang lain yang memang harus membantu. Kemudian terkait dengan listrik misalnya, nah itu urusannya PLN dan Kementerian SDM juga membantu di sana misalnya, atau juga terkait dengan kebutuhan misalnya air bersih, ya, berarti itu arisannya dengan PDAM misalnya, dan juga dalam hal ini bisa saja pemerintah pusat melalui PU juga mengusahakan infrastrukturnya juga. Nah, selama ini yang kita lihat atau catatannya bahwa semua sudah berjalan sebagaimana yang sudah yang sudah ditetapkan. Namun demikian dalam hal ini Presiden Prabowo sudah secara langsung memantau dan mendengar langsung nanti kalau misalnya kondisinya memang semakin kritis atau semakin banyak korban, karena selama ini kan korbannya juga belum dikatakan berapa totalnya, masih di bawah ini ya, di bawah yang terjadi di Yogyakarta, Mbak. Jadi kalau di Jakarta kan sampai 6.000 itu korbannya, sehingga dalam hal ini menurut saya untuk Jakarta saja masih ditangani daerah, apalagi kemudian untuk di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat dan Aceh. Hanya memang yang agak kondisinya memprihatinkan itu di Aceh Timur dan Aceh Utara itu, Mbak, yang agak ini, sehingga ini menurut saya koordinasinya sudah perlu ditingkatkan dalam hal ini agar yang penting itu jumlah korban tidak berjatuhan lagi. Artinya mereka-mereka yang sudah selamat, mereka yang dalam arti istilahnya sudah di tempat yang aman. Nah, itu supaya dapat perlindungan, dapat advokasi, karena di antara mereka kebanyakan juga ada yang stres. Tidak semua orang atau semua korban itu bahkan ada yang trauma melihat namanya air begitu mendadak, banjir bandang itu kan mendadak airnya itu, sehingga kaget, mungkin terkejut juga, dan dalam ini ada shock di dalam pikiran itu, sehingga menyebabkan mereka butuh advokasi, butuh pendampingan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu dipikirkan, tetapi yang jelas adalah nanti tentu pemerintah akan membantu sampai pasca. Kalau pasca kan berarti harus ada relokasi, terus ada relokasi kepada masyarakat yang selamat itu agar agar mereka memperoleh tempat tinggal yang layak misalnya seperti itu, tetapi juga tidak jauh dari tempat mata pencahariannya. Itu kan juga menjadi pertimbangan, di mana kemudian pemerintah daerah nanti akan memberikan data-data yang cukup akurat. Dan biasanya pengalaman sebelumnya, karena Indonesia ini kan negeri 1000 bencana ya, jadi cukup punya pengalaman lah dalam hal ini soal penanganan bencana. Meskipun yang namanya darurat, namanya bencana, mesti korban itu ya pasti berjatuhan, karena memang tidak bisa sifatnya, apalagi ini alam gitu kan, hidrometeorologi itu segala sesuatunya hanya bisa diprediksi, tetapi memang kalau sudah menjadi istilahnya bencana itu berlangsung, tentu bagaimana kemudian penanganannya, yang penting meminimalkan terjadinya korban-korban itu, Mbak. Baik, Pak Trubus, ini kalau kita melihat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ini pasti ada tantangan terbesar nih pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik mengenai bencana besar, terutama di tengah maraknya opini dan asumsi di media sosial. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, ini sekarang kan kita memasuki masyarakat society 5.0 atau masyarakat 5.0, di mana masyarakat itu sudah trust kepada yang namanya media sosial, yang namanya dengan AI misalnya, atau disebut digitalisasi.
Sehingga yang muncul adalah bahwa pemberitaan-pemberitaan informasi yang beredar memang di media sosial itu kadang-kadang saya lihat ngeri-ngeri sedap juga. Ada juga yang yang memang apa adanya terjadi informasinya, artinya tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa, tapi di tempat lain juga ada yang terkesan rekayasa sehingga untuk membuat masyarakat panik gitu loh, masyarakat takut atau masyarakat dalam hal ini merasa kemudian tidak nyaman. Oleh karena menurut saya informasi-informasi ini sesungguhnya bisa diselesaikan atau ditanggulangi dengan memberikan informasi yang seakurat mungkin dan jangan sampai kemudian hal-hal yang bersifat viral, karena selama ini masyarakat kita berpandangan bahwa no viral no justice, sehingga dalam hal ini seolah-olah apa yang terjadi di lapangan atau terjadi dalam bencana ini kemudian dimanipulasi. Ada pihak-pihak tertentu juga yang mencoba untuk mencari keuntungan dengan menyebarkan informasi-informasi yang bersifat hoax, bersifat mungkin hate speech, ujaran kebencian juga, dan kritik-kritik yang menurut saya terlalu berlebihan. Nah, karena ini menurut saya juga menjadi catatan juga bagaimana kita informasi-informasi itu bisa diberikan satu penjelasan ataupun satu klarifikasi yang memadai dengan data yang akurat. Karena itu juga menjadi penting bagaimana ketika komunikasi ini sekarang ini juga dengan mudah sekali dilakukan berbagai istilahnya manipulasi ataupun rekayasa. Nah, ini juga agar tidak menimbulkan berita hoax atau berita bohong atau informasi menyesatkan, maka perlu di sini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini Kementerian Informasi itu juga sampai ke tingkat dinas-dinas juga memberikan informasi yang real. Sekaligus dalam hal ini lembaga-lembaga BNPB, kemudian BPD yang ada di daerah, juga dalam tingkat kabupaten, kota maupun instansi terkait untuk tidak istilahnya untuk memberikan informasi yang apa adanya, yang jujur gitu. Yang kedua, nah masyarakat ini juga harus dibimbing atau diadvokasi. Nah kalau perlu memang informasi-informasi yang kurang tidak pada tempatnya itu juga harus diberikan kritikan juga supaya mereka juga disadarkan, karena memang dalam kondisi situasi panik itu bisa aja kemudian membuat informasi yang seolah-olah berita itu menjadi sesuatu kebenaran gitu, padahal itu hanya gambar-gambar yang kadang-kadang atau foto-foto yang bersifat potongan foto maupun pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait. Karena itu kementerian terkait, lembaga yang terkait harus kerja keras memang. Dalam ini masyarakat juga harus ada semacam partisipasi yang luas ya, partisipasi publik yang baik, dan di satu sisi juga ada kolaborasi sinergitas dengan berbagai lembaga yang ada agar berita-berita, informasi-informasi yang berkembang itu cukup terkendali, sehingga kalau secara keseluruhan informasi yang ada sekarang ini juga sudah relatif baik, dalam arti tidak sampai kepada membuat suatu situasi yang makin panas gitu, tidak, atau terprovokasi masyarakat juga enggak, tetapi memang perlu diantisipasi tentu dengan berbagai langkah. Yang terakhir ya tentu nanti ada info, kalau memang informasinya sudah terlalu jauh melanggar hukum atau menyebarkan informasi yang berbau penyebaran hukum misalnya, atau melanggar hukum misalnya melanggar pasal 28 ayat 2 misalnya Undang-Undang ITE karena menyebarkan kebencian, permusuhan misalnya di dalam mengeksploitasi berita itu, atau di pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi bohong misalnya. Nah itu tentu nanti akan dengan mudah oleh aparat penegak hukum bisa diproses. Tapi yang jelas bahwa selama ini informasi-informasi yang berkembang terkait berita bencana yang ada di 3 wilayah, yaitu di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, masih relatif proporsional, belum sampai kepada hal-hal yang sifat mengarah kepada perpecahan, kepada permusuhan. Nah, namun demikian ini tentu juga harus diantisipasi, karena bagaimanapun juga namanya situasi bencana, segala sesuatu kemungkinan masih terjadi, dan sekarang ini arah teknologi, arah media sosial juga dengan mudah sekali merekam atau memberitakan sesuatu yang sifatnya itu. Tetapi sekali lagi bahwa berita-berita ataupun informasi yang beredar di media sosial itu sebagai masukan, tentu sebagai informasi awal yang perlu ditelusuri, di-tracing, dan menjadi bentuk mapping sosial lah yang terjadi di sana, dan apa-apa yang sangat dibutuhkan, karena memang di antara informasi yang beredar itu juga adalah informasi yang realistis, yang nyata terjadi, konkret terjadi di sana. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak Trubus, terima kasih atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam. Selamat malam. Ya, malam.